Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang virus. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Firdaus dengan NPM 18200600028 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan IPA. Langsung saja. Virus. Apa itu virus? Dalam kehidupan sehari-hari, virus tidak lagi terdengar asing bagi kita semua. Bermacam-macam virus dapat menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh manusia yang tidak diinginkan. Jika tubuh kita dalam kondisi lemah, maka kita dapat dengan mudah terserang penyakit atau virus. Virus sendiri itu bertindak sebagai agen penyakit dan agen pewaris sifat. Sebagai agen penyakit, virus memasuki sel dan menyebabkan perubahan-perubahan yang membahayakan bagi sel, yang akhirnya dapat merusak atau bahkan menyebabkan kematian pada sel yang diinfeksinya. Sebagai pewaris sifat, virus memasuki sel dan tinggal di dalam sel tersebut secara permanen. Virus sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologi secara umum. Virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam ribonukleat RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Bentuk virus seperti yang terlihat pada gambar. Virus ada bagian kepala, kapsid protein, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan dasar. Pada kepala virus kepalanya ini berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid protein, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid sendiri tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Lanjut, serabut ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Lalu ada isi tubuh virus atau biasa disebut virion. Ini di gambar tidak ada ya, karena tergantung jenis virusnya sendiri. Isi tubuhnya ini adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Lalu ada kapsid, yaitu lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Untuk membungkus kepala virus ya, sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar.
Ukuran virus. Ukuran dan bentuk virus sangat kecil, hanya dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya berkisar dari 0,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer. Unit pengukuran virus biasanya dinyatakan dalam nanometer. 1 nanometer adalah 1/1000 mikrometer dan 1/juta milimeter. Meski tersusun atas struktur tubuh yang sama, virus ternyata dapat mempunyai bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Sedikitnya ada 5 macam bentuk virus yang telah berhasil diidentifikasi oleh para ilmuwan. Macam-macam bentuk virus tersebut antara lain ada oval, bulat, batang, polihedral, dan huruf T. Berikut macam-macam bentuk virus tersebut. Ini kurang satu gambar. Lanjut. Pada virus tubuh bulat dimiliki oleh virus-virus penyebab penyakit AIDS, Ebola, dan influenza. Bentuk tubuh oval dimiliki oleh virus penyebab penyakit rabies, dan bentuk tubuh batang dimiliki oleh virus TMV, tobacco mosaic virus. Bentuk tubuh polihidris dimiliki oleh virus adenovirus penyebab demam. Bentuk tubuh huruf T ada bakteriophage virus menyerang bakteri E. coli. Reproduksi virus. Reproduksi virus dibagi menjadi dua, yaitu fase lysotik dan fase lysogonik. Cara reproduksi virus tetap fase yang dilakukan oleh virus pada daur lysotik, yaitu virus menempel pada dinding sel bakteri. Yang kedua, DNA virus dimasukkan ke dalam dinding sel bakteri yang telah dilubangi dan dilarutkan oleh enzim virus. 3. DNA virus melakukan transkripsi di dalam sel bakteri dan menggunakan metabolik bakteri untuk menghasilkan komponen atau struktur virus seperti kapsid, ekor, serabut, dan kepala. Virus baru yang terbentuk dalam satu kali daur litik dapat mencapai 200 sampai 1000 virus. Virus baru yang terbentuk akan mengeluarkan enzim lysosim untuk melisiskan dan menghancurkan dinding sel bakteri agar dapat menginfeksi dan mengulangi daur litik pada sel bakteri lainnya. Untuk menghasilkan virus baru pada satu kali daur litik sendiri itu membutuhkan waktu hanya dalam 20 menit. Dilanjutkan fase lysogenik. Pada fase lysogenik ini virus hidup pada tempat yang spesifik di permukaan sel bakteri untuk dapat melisiskan dinding sel tersebut dan melakukan penetrasi materi genetik ke dalam tubuh sel bakteri. DNA virus kemudian menyisip ke dalam DNA bakteri dan membentuk profage. Jika bakteri membelah diri, maka profage di dalam sel tersebut juga akan ikut membelah, sehingga nantinya jumlah bakteri yang mengandung profage juga akan semakin banyak. Jika lingkungan mendukung, virus akan mengalami pematangan dan akan memasuki keadaan litik. Virus baru terbentuk dan siap menyerang sel lainnya. Jika sudah jadi, lanjut. Imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Mencegah penularan dan memutus rantai penyebaran virus, yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air
dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Juga ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cuci tangan Anda. 8. Menunda perjalanan keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Lalu selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Lanjut. Manfaat vaksin bagi tubuh. Manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Berikut ada beberapa manfaat vaksin yang penting bagi tubuh, yaitu melindungi, yang satu, mencegah penyebaran penyakit, 2, melindungi dari risiko kematian dan cacat, 4, menghemat waktu dan biaya, 5, pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah, 6, pemberian vaksin dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan sakit berkepanjangan. Jenis vaksinasi yang penting untuk anak. Vaksinasi merupakan salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan orang tua dalam melindungi buah hatinya dari beragam penyakit serius yang berpotensi membahayakan atau bahkan menyebabkan kematian. Vaksin atau imunisasi mampu memberi perlindungan terhadap penyakit tertentu sesuai jenis vaksinnya, seperti vaksin hepatitis B untuk mencegah virus hepatitis B yang dapat menyerang dan merusak hati serta menyebabkan kanker hati. 2. Vaksin hepatitis A untuk mencegah radang hati karena virus hepatitis A. 3. Vaksin polio untuk mencegah serangan virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. 4. Vaksin BCG untuk mencegah tuberkulosis paru, kelenjar, tulang, dan radang otak yang bisa menimbulkan kematian atau kecacatan. 5. Vaksin DPT untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Penyakit difteri dapat menyebabkan pembengkakan dan penyumbatan jalan napas serta mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan otot jantung. Efek samping vaksin. 1. Pemberian vaksin pada anak-anak dapat menimbulkan rasa tidak nyaman seperti timbulnya rasa nyeri atau ruam pada kulit di area suntikan. Selain itu, ada pula reaksi setelah imunisasi berupa demam ringan sampai tinggi, bengkak, kemerahan, dan anak menjadi rewel. Umumnya gejala tersebut akan hilang dalam 3-4 hari, walau terkadang ada yang berlangsung lebih lama. 2. Dalam hal ini Anda bisa berlakukan langkah-langkah sederhana seperti memberikan obat penurun panas setiap 4 jam, kompres air hangat, berikan pakaian yang tipis pada si kecil, dan hindari penggunaan selimut, serta berikan ASI lebih sering. Bila tidak membaik atau bertambah parah, segera hubungi dokter untuk penanganan selanjutnya. Hal yang perlu ditekankan adalah manfaat vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin terjadi. Meski demikian, vaksinasi tidak selalu dapat mencegah penyakit, namun dapat meringankan tingkat keparahan suatu penyakit. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjabaran tentang virus yang saya ketahui. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.